Oke, baik. Hari ini kita masih belajar lagi untuk kelas 9 ya. Kita masuk materi baru ya. Setelah sebelumnya kita bukan materi baru sih, masih di bab yang sama ya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang bagaimana cara mengungkapkan kalimat kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang ya. Tapi kemarin tuh kalimatnya masih sederhana aja gitu loh ya. Tidak terlalu rumit gitu ya, atau masih simple lah gitu ya. Dan beberapa kata kerja di sini juga kita nanti pakai lagi ya seperti biasa ya, begitu. Oke, jadi itu untuk yang minggu kemarin ya. Jadi bagi yang belum belajar materi minggu kemarin, itu boleh kalian lihat dulu ya, di videonya saya sudah buatkan. Hari ini kita akan bahas mengenai waktu kegiatan sehari-hari ya dalam bahasa Jepang. Bagaimana mengungkapkan kalimat yang berhubungan dengan waktu kegiatan sehari-hari. Contohnya begini. Contoh, saya berangkat sekolah jam 7 pagi misalnya gitu ya. Atau saya setiap malam tidur jam 6.30 atau jam 6.30, jam 9.30 sorry ya. Misalnya begitu ya. Jadi ada beberapa kalimat yang berhubungan dengan keterangan waktu nanti kita bahas. Oke. Nah, ini ada beberapa kosakata baru seperti mainichi, maiasa, maibang dan lain-lain ya. Mainichi ada setiap hari, kalian perhatikan, lihat ya. Beberapa kosakata baru ini akan kita pakai juga ya dalam menyusun kalimat nanti dalam yang berhubungan dengan waktu kegiatan sehari-hari. Oke. Seperti nihon e ikimasu, gakko e ikimasu dan lain-lain ya. Oke, kalian perhatikan termasuk kosakata tentang kendaraan tuh ada juga tuh. Bus, motor, sepeda, jitensha ya, sepeda itu. Dan lain-lain ya. Oke. Terus kalian perhatikan berjalan. Berjalan tuh bahasa Jepangnya ada dua, aruite dan aruku. Bedanya apa nanti kita lihat ya. Kita lihat di contoh kalimat. Bedanya apa sih? Kapan kita pakai aruite, kapan kita pakai aruku ya. Ini dua-duanya sama, artinya berjalan. Ya misalnya saya ke sekolah dengan berjalan kaki misalnya gitu. Ya. Oke. Terus juga kita masuk ke tata bahasa baru. Di sini ada partikel ni ya dan goro stagurai ya. Bedanya apa? Ya kita lihat ya. Oke, saya sudah buat catatannya. Sekarang kita akan lihat mengenai partikel dulu ya. Partikel ni dan de ya. Sebelumnya saya sudah sering banget jelasin bahwa partikel ni dan de itu biasanya artinya di atau dengan ya. Gitu ya, atau untuk menunjukkan sebuah tempat. Cuma bedanya kalau ni kan hanya menunjukkan tempat, kalau de itu menunjukkan tempat sekaligus ada kegiatan di dalamnya, begitu ya. Nah, tapi untuk materi kali ini ya, tunggu sebentar dia nge-lag. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke. Ya, untuk partikel ni itu selain untuk menunjukkan tempat juga bisa untuk menunjukkan waktu. Misalnya saya tidur jam 6 misalnya gitu kan, menunjukkan waktu ya. Gitu. Atau saya berangkat sekolah biasa dari hari Senin sampai Jumat misalnya gitu. Ya, dan sebagainya. Ya, jadi ni juga bisa untuk menunjukkan waktu selain untuk menunjukkan nama tempat ya. Nah, kalau D itu seperti biasa ya, untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu ya. Jadi selain dia menunjukkan tempat dan sekaligus aktivitas, partikel D ini juga punya fungsi lain ya, yaitu untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu ya. Misalnya saya pergi ke sekolah dengan cara atau dengan naik motor misalnya gitu, atau dengan berjalan kaki ya, misalnya begitu. Oke. Terus untuk ini ya. Nah, ini ada kata sekitar nih, aduh bentar, sekitar ya. Nah, bedanya partikel goro dan gurai apa? Gitu ya. Sekarang kita lihat bedanya. Nah, ada dua partikel baru yang akan kita pelajari di bab kali ini, yaitu goro dan gurai ya. Yang sama artinya kira atau sekitar. Ya, kira-kira atau sekitar, sama dua-duanya artinya. Cuma bedanya secara grammar ya, secara tata bahasa, goro itu untuk menunjukkan titik waktu. Itu titik waktu. Contohnya kira-kira jam 5 gitu ya.
Nah, kalau gurai itu bedanya untuk lama atau jangka waktu. Bedanya itu tuh, ya. Contoh kira-kira 5 jam, ya, beda ya. 5 jam sama jam 5 beda loh. Kalau jam 5 itu konteksnya menunjukkan titik waktu. Kalau 5 jam itu lama atau jangka waktunya berapa ya? Lamanya waktu atau jangka waktu. Itu kan bedanya kan? Nah, dari sini kalian pasti sudah notice atau sudah tahu bedanya gurai dengan goro ya. Nah, hati-hati walaupun perbedaannya agak sedikit mudah, tapi saat kita membuat kalimat mungkin saja kalian ketukar. Hati-hati ya. Pokoknya intinya untuk goro itu menunjukkan titik waktu ya. Kalau gurai untuk jangka waktu. Itu ya. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kalimat ya, biar cepat ya. Pagi hari bangun jam 6 ya. Bangun itu okimas ya. Ada nggak di buku kalian? Nah, tunggu sebentar, nge-lag lagi kan? Itulah handphone ya. Tabletnya agak bermasalah nih. Nah, muncul nggak? Oke, sip. Bangun, mana bangun? No, bangun okimas tuh ada tuh di buku kalian ya. Berarti cara nyusunnya gimana? Pagi hari itu asa. Ya. Asa itu kan pagi hari ya, atau pagi ya. Jam 6, bangun jam 6. Jamnya dulu sebut. Ya, ini pelajaran kelas 8 nih, ya. Boleh buka-buka lagi bukunya di materi jam. Nah, kalian lihat lagi tuh. Ya. Bagi yang lupa. Asa ya. Jam 6 itu rokuji ya. Rokuji ya, okimas. Okimas adalah bangun ya. Bentar, saya agak lupa nih apakah benar kalimatnya. Tapi ada di buku kalian ya. Ya benar ya. Asa rokuji okimas ya, begitu. Pagi hari bangun jam 6 ya. Pagi hari rokuji adalah jam 6. Ya, okimas adalah bangun ya. Atau bangun tidur, dalam hal ini bangun tidur ya. Itu ya, okimas itu bangun tidur. Nah, jadi seperti itu cara menyusunnya. Ingat ya, kalau ada kata-kata jam atau keterangan waktu biasanya disebutkan dulu. Dalam bahasa Jepang kata kerja taruh di belakang. Ya, selalu taruh di belakang ya. Kecuali ada beberapa hal tertentu yang kata kerja ditaruh di depan. Gitu ya. Oke, nomor 2 lanjut. Setiap malam makan malam kira-kira jam 7. Nah, ada kata kira-kira. Kira-kira jam 7 berarti pakainya goro atau gurai nih. Ya. Kalian perhatikan jam 7 berarti menunjukkan titik waktu. Berarti pakai goro nanti nih. Kira-kiranya pakai goro ya. Setiap malam itu maibang. Ya. Kalau ada di buku kalian ya. Kalian lihat aja. Makan malam bang gohang ya. Bang gohang wa. Ya, bang gohang wa. Jam 7 itu shichiji ya. Shichiji goro des. Tuh. Ya, jadi goronya diletakkan setelah jam. Jamnya disebutkan dulu baru goro atau gurai ya, tergantung. Ini kebetulan pakai goro karena menunjukkan titik waktu. Jam 7. Tuh ya. Oke. Shichiji adalah jam 7 ya. Ini pelajaran kelas 8 nih. Bagi yang lupa dilihat lagi. Ya, jam 7 jam 8. Nah, nomor 3 ini adalah kalimat pertanyaan ya. Setiap hari itu mainichi. Di buku kalian ada ya, di buku kalian. Mainichi datang ke sekolah jam berapa? Ya. Jam berapa itu nanji ya. Ini pelajaran kelas 8 lagi tuh. Nanji gakko. Gakkoe ikimasu ka? Sorry, bukan ikimasu ka tapi kimasu ka? Ya, kalimat pertanyaan ya, ingat ya. Belakangnya ada ka-nya. Ya. Gakkoe kimas itu adalah berangkat ke sekolah atau datang ke sekolah. Ya, sama aja. Ya. Nanji adalah menanyakan jam berapa. Ya. Ya udah, kira-kira jam 7 ya. Ini kira-kiranya berarti pakainya goro ya. Jamnya dulu sebut, jangan lupa ya. Rokuji hang ya. Ini jam 7 jam 6.30 ya. Pelajaran kelas 8 sekali lagi. Goro des. Ya, caranya seperti itu. Jadi goro atau gurainya diletakkan setelah jamnya disebutkan. Ya. Oke, sampai sini dulu, kalian pahami dulu, boleh di stop dulu videonya, dipahami. Ya, oke.
Semoga kita next ya, biar cepat. Masih banyak ya soal. Itu ya. Nah, sambil lihat bukunya ya, karena banyak kosakata baru di sini. Ya, nomor 4 next. Setiap malam Maibang ya tadi ya. Maibang sebelum tidur. Tidur itu apa? Nemas ya. Ya. Tidur adalah nemas. Tuh nemas tuh ada di buku kalian ya. Nah, karena ada kata-kata sebelum itu maeni ya. Dia ketemu sebuah keterangan, maka berubah jadi kata kerja ya. Berarti neru no maeni ya. Ini artinya sebelum tidur. Ya, sebelum tidur bahasa Jepangnya tuh. Saya minum air, berarti watashi wa, ya ini mah biasa aja ya. Watashi wa, air itu mizu ya. Mizu wo nomimasu. Ya. Menggunakan partikel wo, ingat partikel wo untuk berfungsi sebagai menghubungkan kata benda dengan kata kerja. Nah, kan kata bendanya adalah air. Kata kerjanya adalah minum. Disambung dengan partikel wo ya, jangan lupa. Nomor 5 lanjut dari rumah ke sekolah jalan kaki sekitar 15 menit. Nah, ini kalian perhatikan nih, sekitar atau kira-kira ya. Berarti dia pakainya apa? Berarti dia pakainya gurai ya. Karena dia menunjukkan 15 menit ini menunjukkan lama waktu atau jangka waktu. Maka jangan pakai goro, pakainya gurai. Ya. Lanjut, dari rumah ke sekolah. Berarti apa? Uchikara gakko made, ya lupa lah. Pelajaran kelas 8 lagi nih. Ya. Uchikara gakko made, kara itu artinya dari, made artinya sampai ya kan? Atau ke, ya kan? Uchikara gakko made. Ya, sebutin dulu jamnya. 15 menit itu berarti apa? Jugofung ya. Jugofung, gurai. Ya. Jalan kaki aruite imas. Aruite imas, ya. Tuh ya, kalian perhatikan aruite-nya dipakai ketika dia fungsinya sebagai kata kerja yang taruh di belakang. Ya, udah mulai tricky, udah mulai bingung nih. Tuh, itu bedanya aruite dengan aruku. Ya. Aruite adalah bentuk kata kerja bentuk T ya. Aruku adalah kata kerja bentuk kamus. Ya, nanti untuk info lebih detailnya kalian bisa cari-cari di internet. Bedanya kata kerja bentuk kamus dan bentuk T itu apa. Ya. Tapi jangan salah dulu, nanti kalian bingung ya. Pokoknya aruite imas itu dia berjalan ya. Berjalan kaki maksudnya gitu ya. Berjalan kaki. Ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Ya. Yang penting kalian bisa bedain antara gurai dan goro dulu nih. Bedanya apa? Ya. Gitu ya. Lanjut, nomor 6, dari rumah ke sekolah berjalan kaki. Ya. Ya, sama aja ini, sama kayak inilah. Ya, cuma ini bedanya nomor 6 tidak ada jamnya ya. Berarti sama uchikara gakko made, sama ya. Ya, aruite imas. Ya, sama aja ya. Ya kan, cuma bedanya ini nggak ada jamnya gitu doang ya. Nomor 7 lanjut, setiap hari saya tidur sekitar 8 jam. Nah, 8 jam ini menunjukkan lama waktu, berarti sekitarnya pakai gurai. Ya. Setiap hari, mainichi. Mainichi, setiap hari. Saya, watashi wa, ya. Siwa, sebutkan dulu jamnya, jangan lupa, hachiji. Ya. Hachiji kang gurai ya. Bukan ji ya, hachiji kang ya. Berarti tadi salah tuh mana? Ada yang rentang nggak tadi? Gurai. Oh enggak ya. Baru nomor 5 tadi. Ya. Gitu. Kalau 8 jam ya, 8 jam itu adalah hachijikang. Kalau jam 8, nah beda tuh. Jam 8 adalah hachiji, tuh. Beda kan? Ini di kelas 8 lagi di kelas 8 ya. Silakan kalian buka-buka bukunya. Ya, jadi 8 jam dan jam 8 tuh dua hal yang beda ya. Tuh ya. Hachijikang gurai des. Jangan des dong. Hachijikang gurai, tidur nemas. Ya, nemas artinya tidur. Hachijikang gurai artinya jam 8. 8 jam ya, sekitar 8 jam. Ya, beda tuh. 8 jam dan jam 8 tuh bahasa Jepangnya beda.
Lanjut nomor 8, next ya. Udah mulai lancar ya, mudah-mudahan. Nah, makin ke bawah kita lihat dari sekolah sampai rumah naik motor. Ya. Sama aja ya. Dari sekolah berarti Gakko Kara. Sampai rumah Uchi Made berarti ya. Naik motor. Motor tuh baiku ya kalau nggak salah. Ibu kalian ada tuh baiku. Ya, baiku wo notteimasu. Ini nggak ada di buku kalian nih kalimat ini ya. Notteimasu itu artinya naik atau mengendarai. Ya, ini boleh dicatat, ditambahkan. Ya, di buku kalian nggak ada. Ya, itu ya. Jadi tambahkan, boleh. Oke, nomor 9 lanjut dari rumah sampai sekolah kira-kira berapa lama? Nah, ini juga kalimat pertanyaan ya. Ya, sebutin aja dari rumah uchi kara gakko made. Ya. Berapa lama? Berapa lama itu menunjukkan berapa? Jangka waktu, berarti pakai gurai ya. By dono gurai. Dono gurai deska ya. Dono gurai itu artinya kira-kira berapa lama gitu loh. Dono gurai itu ya, kira-kira berapa lama. Oke, naik bus kira-kira 30 menit, berarti basude ya. Nah, ini pakai partikel D ya, karena menunjukkan cara. Ya, cara melakukan sesuatu. Maka menggunakan partikel D. Dengan cara apa? Dengan cara naik bus. Basu itu artinya bus ya. Gitu. 30 menit, berarti sanjupung. Sanjupung gurai desu. Ya. Jadi caranya seperti itu, membuat kalimatnya ya. Ya, kalian harus terbiasa antara partikel ini dan partikel D. Ya, fungsi itulah perlunya kita tahu fungsi dari partikel atau kata bantu. Ya. Nomor 10 next terakhir ya. Dengan apa kamu datang ke sekolah? Kalau ini menanyakan cara. Gitu ya. Nah, ini di buku kalian juga ada sebenarnya ya. Sebagian besar saya ambil contohnya di sini ya. Oke. Lanjut. Kalau dengan cara ya, dengan apa itu nande. Nande anatawa ya. Anata itu artinya kamu. Gakkoe kimasu ya. Kimas artinya datang atau berangkat ya, sama aja ya. Ditambahkan partikel K karena berupa pertanyaan ya. Gitu. Ya udah, dengan naik sepeda berarti sepeda itu jitensha ya. Jitensha de ya. Atau di buku kalian lihat ya. Jitensha de kimas, sorry. Kimas ya. Kimas itu artinya datang. Ya, jadi kurang lebih datang dengan naik sepeda gitu, maksudnya gitu ya, kurang lebih ya. Jitensha de kimas. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi itu 10 contoh kalimat ya. Saya mungkin mengerti kalian belum terlalu paham, jadi silakan saja diulang-ulang aja videonya atau di pause-pause aja sedikit untuk lihat dan perhatikan ya. Dan seperti biasa kalau ada pertanyaan jangan lupa ditanyakan ya. Itu aja mungkin dari Sensei ya. Jangan lupa partikel ni, de, goro dan gurai ini fungsi masing-masing ya. Kalian harus tahu ya. Itu aja mungkin, sekian. Terima kasih.